Salam Patunggilan. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita sejenak membangun ibadah keluarga di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Mari mengambil saat teduh. Mari bersama beribadah kepada Tuhan dengan gembira. Datanglah ke hadirat-Nya dengan sukacita. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita. Amin. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 17, bait yang pertama, Tuhan Allah hadir. Tuhan Allah hadir pada saat ini. Hai sembah sujud di sini, diam dengan hormat, tubuh serta jiwa. Tunduklah menghadap Dia. Marilah umat-Nya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk taburan akan firman Tuhan. Kita persiapkan terlebih dahulu dari Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan 14. Mari kita bersatu hati, kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami mengucap syukur Tuhan atas segala berkat, karunia, dan pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami telah melakukan beberapa aktivitas dari pagi sampai dengan seharian ini Tuhan. Tuhan yang menyertai dan memimpin kehidupan kami. Bapa di surga, sejenak kami akan dengar-dengaran akan sabda Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah hati kami, menyinari dan memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan, sehingga kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Hamba-Mu, Ibu Pendeta Lantika, yang akan menyampaikan firman Tuhan, kiranya Tuhan memakai sehingga apa yang disampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, firman Tuhan pada hari ini terambil dari kitab Yeremia pasal 29 ayat yang pertama sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Beginilah bunyi surat yang dikirim oleh Nabi Yeremia dari Yerusalem kepada tua-tua di antara orang buangan, kepada imam-imam, kepada nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat yang telah diangkut ke dalam pembuangan oleh Nebukadnezar dari Yerusalem ke Babel. Itu terjadi sesudah Raja Yekonya beserta Ibu Suri, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda dan Yerusalem, tukang dan pandai besi telah keluar dari Yerusalem. Surat itu dikirim dengan perantaraan Elasa bin Safan dan Gemaria bin Hilkia yang diutus oleh Sedekia, Raja Yehuda ke Babel,
kepada Nebukadnezar, Raja Babel, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sungguh, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Janganlah kamu diperdayakan oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, dan oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengambilkan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengambilkan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kembali kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada ibadah Patuen hari ini yang terambil dari Yeremia 29 ayat 1 sampai 14 dengan tema Tuhan pulihkan. Memulihkan adalah menjadikan satu keadaan kembali menjadi seperti semula. Salah satu contohnya adalah ketika kita sedang sakit. Saat sakit, kita minum obat, hari demi hari kita merasa badan kita semakin enak, semakin sehat, dan disitulah pemulihan terjadi. Dalam kehidupan, manusia memulihkan bukan hanya kondisi fisik semata. Bisa jadi manusia juga perlu memulihkan hubungan dengan diri sendiri, memulihkan hubungan dengan orang lain, dan juga memulihkan hubungan dengan Tuhan. Dalam Perjanjian Lama, pengertian pulih atau memulihkan kebanyakan berasal dari kata syub, kata Ibrani syub, yang artinya berputar arah, kembali, memperbaiki, menyembuhkan, mengutuhkan, berdamai, dan bertobat. Kata ini sering dipakai oleh nabi-nabi di cerita pembuangan di Babel pada tahun sekitar 500-an sebelum Masehi. Kata syub banyak digunakan oleh para nabi menjadi kata teshubah, yang artinya adalah bertobat. Teshubah atau bertobat. Bangsa Israel diserukan untuk bertobat dan kembali ke jalan Tuhan. Berpulih membutuhkan itikat baik dan keterbukaan dari diri manusia
dan juga membutuhkan pertolongan pemulihan dari Tuhan. Pemulihan dari Tuhan inilah yang diberitakan oleh Yeremia bagi bangsa Israel di tengah pembuangan di Babel. Tua-tua Israel, imam-imam, nabi-nabi, para pembesar Israel, rakyat berada di pembuangan di Babel. Tentu ini bukan hal yang mudah bagi bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah. Oleh karena itu Yeremia mengingatkan bahwa kehidupan mereka, kehidupan Israel tidak akan selamanya seperti itu. Akan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Saat Israel tidak menurut perintah Tuhan, mereka mendapat konsekuensi dengan dibuang di Babel. Tetapi pemulihan, syuk, akan mereka dapatkan dari Tuhan asalkan mereka mau bertobat. Teshubah. Ada satu permainan kata di sana. Ayat 12 dan 13 dituliskan, dan apabila kamu berseru akan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Tuhan tidak jauh dari mereka. Tuhan ada bersama dengan mereka asalkan mereka benar-benar berbalik kepada Tuhan dan bertobat dengan segenap hati. Saudara yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel akan berada di Babel selama 70 tahun, dituliskan dalam ayat 10. Memang bukan masa yang sebentar, tetapi penyertaan Tuhan nyata atas kehidupan bangsa Israel. Tuhan senantiasa mengingat mereka. Bahkan dalam ayat 5 dan 6 dituliskan saat di Babel, bangsa Israel bisa mendirikan rumah, bisa berkebun untuk kehidupan mereka, dan juga mereka bisa menikah di sana. Mereka bisa hidup seperti biasa, walaupun mereka berada di pembuangan. Bahkan saat di Babel, Tuhan mengutus untuk mengusahakan kesejahteraan kota Babel di mana mereka berada saat itu, di ayat 7. Bangsa Israel bukan mengeluhkan kondisi mereka di Babel. Bangsa Israel diajak untuk tidak mengutuki keadaan, tidak meratapi nasib. Karena mereka dapat hidup seperti biasa, karena penyertaan Tuhan ada bersama dengan mereka. Asalkan mereka mau bertobat dan senantiasa dekat kepada Tuhan. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bahwa semua yang mereka alami di Babel akan berlalu, dan mereka akan kembali ke Israel dengan kehidupan yang baru. Masa pandemi saat ini sudah berlangsung sekitar 11 bulan di Indonesia, menjadikan beberapa masyarakat mulai kehilangan pengharapan, mulai bosan dengan situasi dan bahkan mengeluhkan kondisi yang ada. Wajar jika ada yang mulai mengeluhkan kondisi saat ini, karena sebagian besar dari kita tidak siap dengan perubahan yang harus terjadi secara tiba-tiba. Bagaimanapun, pandemi ini mengubah berbagai segi kehidupan manusia, baik itu dalam segi ibadah, bekerja, sekolah, bersosialisasi, dan lain-lain. Akan tetapi, seperti halnya bangsa Israel, kita diingatkan bahwa semua ini akan berlalu. Kita semua diberi kekuatan dan penyertaan dari Tuhan untuk melalui masa pandemi ini dengan baik. Jika 2 minggu yang lalu kita telah merenungkan bagaimana merawat kehidupan dengan menciptakan rasa aman bagi diri kita, bagi sesama, dengan mematuhi protokol kesehatan, hari ini kita diingatkan untuk senantiasa menjaga iman di tengah pandemi yang masih harus kita lalui. Secara manusia kita bisa merasa lemah, kita bisa khawatir, kita bisa putus asa, tetapi kita tahu bahwa penyertaan Tuhan senantiasa ada. Di masa pandemi ini ibadah kita berubah, sangat berkurang kebersamaan dalam ibadah-ibadah yang ada, baik ibadah minggu, patuan maupun kategorial. Majelis Jemaat pun terbatas, tidak bisa mendampingi dengan baik seperti biasanya. Hanya bisa menyediakan tuntunan ibadah tanpa bisa mengetahui secara pasti apakah warga jemaat tersebut benar-benar ibadah atau tidak. Kita rindu untuk bisa beribadah bersama-sama. Walaupun tidak ada yang melihat, tetapi kita diingatkan jangan pernah meninggalkan ibadah kepada Tuhan, karena itulah yang akan senantiasa menguatkan kita dan memulihkan kita dari perasaan takut, cemas, dan tanpa pengharapan. Dengan senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan dalam ibadah harian, ibadah patuan, ibadah minggu,
ibadah kategorial yang kita lakukan, maka kita akan merasa tenang karena yakin Tuhan senantiasa menyertai dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan senantiasa menyertai saat kita melalui masa pandemi ini dengan sukacita. Dia senantiasa menunggu kita untuk datang kepadanya. Dan Dia akan memberi kelegaan serta pemulihan kepada kita, serta seperti janjinya kepada bangsa Israel. Saudara, mengakhiri perenungan kita diingatkan bahwa rencana Tuhanlah, penyertaan Tuhanlah yang senantiasa indah bagi kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Amin. Mari mengambil saat teduh. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita merespon firman Tuhan, mengangkat satu pujian dari Kidung Jemaat 446, bait yang pertama dan yang ketiga, Setialah. Setialah kepada Tuhanmu, hai kawan yang penat. Setialah, sokongannya tentu di jalan yang berat. Kan datang Raja yang berjaya, menolong orang yang percaya. Setialah. Setialah, bertahanlah tetap sehingga kau menang. Setialah, selamatmu genap sesudah berperang. Meski bertambah mara bahaya, telah hampir habis susah payah. Setialah. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita mengucapkan syukur kepada Tuhan, diiringi dengan Kidung Jemaat 439, bait yang kedua dan empat, sekaligus kita mengumpulkan persembahan. Persembahan dikumpulkan dalam amplop yang ditulis ibadah Rabu 3 Februari 2021, lalu dikumpulkan di majelis kelompok yang ditunjuk di kantor gereja saat jam buka kantor atau di kotak ibadah minggu. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkatnya, pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya.
Tuhan, mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan, mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita memasuki doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat yang sudah Engkau berikan kepada kami saat ini. Engkau telah memberikan kami taburan firman-Mu yang menguatkan hati kami masing-masing. Biarlah firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa di sorga, kami juga berdoa bagi kondisi bangsa kami, Indonesia tercinta, yang saat ini masih dilanda wabah pandemi COVID-19. Kami berdoa untuk semua masyarakat Indonesia supaya kami menaati apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk taat protokol kesehatan, baik kami di tempat pekerjaan, di tempat di mana kami melakukan segala aktivitas kami boleh taat akan aturan yang dianjurkan oleh pemerintah bangsa kami. Kami berdoa untuk para tenaga medis, tenaga kesehatan yang mereka di depan untuk berjuang menangani COVID-19 ini. Kami berdoa untuk mereka, biarlah Engkau berikan senantiasa kesehatan dan kekuatan, dan Engkau lindungi para relawan, tenaga medis, dan para pejuang yang akan melawan COVID-19 ini. Kami percaya Tuhan senantiasa memampukan para medis sehingga mereka boleh melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan para pemimpin bangsa kami. Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan sehingga mereka boleh melakukan dengan bijak apa yang mereka lakukan dalam tanggung jawab mereka sebagai pemimpin bangsa kami. Dan kami warga negara boleh berdamai dan menikmati sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa pada warga jemaat Tuhan yang saat ini dalam keadaan sakit, maupun mereka yang terbaring di rumah sakit, atau mungkin mereka terbaring di rumah dalam pemulihan sakit mereka. Kami berdoa, biarlah Tuhan menjamah setiap hamba-Mu supaya mereka boleh sembuh kembali. Dan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang mendampingi mereka yang sakit. Biarlah Engkau senantiasa berikan kekuatan, Engkau berikan kesehatan, sehingga dengan pendampingan mereka semuanya merasakan kasih dan menjadi kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang sakit. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi para orang tua kami yang sepuh, yang sudah lanjut usia. Kami serahkan kepadamu Tuhan. Biarlah Engkau senantiasa menyertai dan memberkati mereka di dalam usia yang lanjut, memberikan kekuatan dan kesehatan, sehingga senantiasa berharap dan berpengharapan kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk para setiap keluarga yang saat ini juga mengalami pergumulan. Kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah Tuhan ikut campur tangan di setiap warga jemaat-Mu yang saat ini mengalami pergumulan, baik itu pergumulan ekonomi, pergumulan keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang mereka alami saat ini.
Tuhan hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan sukacita dan penghiburan. Lebih-lebih Tuhan mengangkat segala pergumulan yang menimpa dan mereka alami saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, sehingga bangsa dan negara kami boleh pulih kembali dari segala bencana-bencana yang saat ini terjadi, baik itu banjir, baik itu tanah longsor, baik itu bencana-bencana yang lain yang saat ini masih ramai di berita-berita oleh televisi. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pengungsian. Biarlah Engkau senantiasa melawat mereka, memberikan mereka kekuatan dan memberikan mereka ketabahan, sehingga mereka boleh kembali ke rumah masing-masing dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk persembahan yang boleh kami kumpulkan saat ini. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan menyucikan dan menguduskannya, sehingga kami layak untuk memakai dalam pelayanan kerajaan Tuhan di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa, kami berdoa untuk beberapa hal yang mungkin tidak tersampaikan pada saat ini, tetapi Tuhan mengetahui apa yang menjadi maksud dan seruan hati kami masing-masing. Biarlah Engkau menilik setiap hati kami dan pergumulan pribadi-pribadi kami. Demikian doa syafaat kami, semuanya kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajak kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam Tuhan, untuk nyanyian penutup kita persiapkan Kidung Jemaat 438, bait yang ketiga, dipeliharanya hidupmu, Tuhan menjagamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita, dan mari dengan penuh sukacita kita senantiasa setia membangun ibadah-ibadah kita kepada Tuhan, baik ibadah harian, ibadah patuen, ibadah kategorial, dan ibadah minggu yang bisa bersama-sama ibadah di gereja. Kita membangun ibadah di gereja yang masih harus membangun ibadah di rumah, kita pun juga bersama-sama membangun ibadah supaya Tuhan senantiasa menguatkan kita. Dan terimalah berkat melalui hamba-Nya. Allah Bapa Sang Sumber berkat dan karunia menyertai saudara-saudara.
Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada menopang dan menguatkan saudara-saudara. Roh Kudus menyertai saudara-saudara, memberikan pengharapan baru saat ini sampai selamanya. Amin.